Jamaah Islam itu Indah, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini adalah jauhi virusnya bukan orangnya. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita simak dulu ada tayangan yang perlu kita perhatikan. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah ya, mungkin ini kita lihat salah satu dari standar operasi prosedur ya untuk bicara masalah tentang menangani jenazah dari COVID-19. Ternyata memang mereka ini udah standarnya dan sangat rapi sekali. Tapi pertanyaannya mungkin buat Ustadz Ahmad Khan nih, ini bagaimana sikap para sahabat nih, Nabi dan Rasulullah juga ya, mungkin pada di zaman dahulu ini apabila terdapat seseorang yang terjangkit penyakit penular di sekitar mereka. Lalu ketika menghadapi peperangan atau wabah, cara pemakamannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui yang pertama bahwasanya di dalam Islam ini diterangkan faslun alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Ada 4 hal atau 4 perkara yang wajib dan menjadi hak mayit ketika meninggal dunia. Yang pertama adalah dimandikan, lalu kemudian dikafankan, lalu kemudian disolatkan, lalu kemudian dikuburkan. Ini apabila mayit tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di zaman sekarang. Ini kan kalau kita perhatikan yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara proses pemakaman dan memandikan jenazah yang memang teridentifikasi ataupun memang dia adalah pasien yang memang wafat karena corona ya. Bagaimana caranya? Perlu kita ketahui terlebih dahulu yang pertama, di dalam hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, "Man mata ala taun fahuwa syahid." Siapa orang yang meninggal dunia disebabkan karena penyakit taun atau wabah penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular, maka orang yang meninggal dalam keadaan kena wabah tersebut, maka dihukumi matinya mati syahid. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahli tauhid, maka apabila terserang yang namanya wabah penyakit, diantaranya adalah corona yang sekarang terjadi, maka mereka dihukumi matinya syahid. Syahid ini adalah kabar gembira, maka kasih tahu kepada keluarga-keluarga mereka yang memang ada keluarganya yang terserang penyakit corona lalu akhirnya meninggal dunia, maka kabarkan bahwa mereka hakikatnya adalah syahid. Orang yang syahid maka mereka adalah orang-orang yang punya kemuliaan, kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau sudah paham ini, insya Allah ke bawahnya lebih jelas. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa jenazah di dalam Islam ataupun mayit yang ketika mereka meninggal dunia maka tidak dimandikan. Ya, di antaranya adalah orang yang syahid. Orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala maka mereka tidak dimandikan, mereka dikuburkan ya. Lalu kemudian Disolatkan enggak Ustaz? Disolatkan. Disolatkan ya. Disolatkan. Perlu diketahui bagaimana hukumnya sekarang orang yang terkena penyakit corona ataupun wabah penyakit lainnya yang berbahaya atau menular. Di dalam fikih sendiri dijelaskan, ada orang-orang yang memang tidak dimandikan jenazahnya ya. Contoh yang pertama, apabila ini mayit adalah mayit yang memang apabila dimandikan jenazahnya bisa menyebabkan tubuhnya semakin hancur. Seperti orang yang mati mungkin hangus terbakar, kena kebakaran. Kan kalau dimandikan maka jasadnya akan hancur, ya, rusak jasadnya. Maka tidak usah dimandikan. Begitu juga jenazah orang yang apabila dia meninggal dunia, misalnya yang meninggal adalah perempuan. Tidak ada perempuan yang memandikan jenazahnya, yang mahramnya. Ya,
Lalu kemudian atau jenazah laki-laki, tidak ada laki-laki yang mahramnya untuk memandikan. Tetapi adanya orang lain yang memang bukan mahramnya. Maka ini pun tidak dimandikan. Ya, hanya ditayamumkan saja. Ini juga berbeda pendapat. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, Imam Romli menyatakan bahwasanya kalau memang tidak ada yang memandikan, ya kecuali adanya adalah yang lawan jenis, ya ataupun yang bukan mahramnya, maka lebih baik ya jangan dimandikan, tayamumkan saja kata Imam Tayamum Romli. aja. Tayamumkan saja. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Hajar, ya maka tetap ya kalau kata Imam Romli tidak ditayamumkan. Kata Imam Romli tidak ditayamumkan, tapi kata Imam Ibnu Hajar tayamumkan. Nah berarti prosesnya apa? Kalau seandainya dia ditayamumkan, maka dia disolatkan. Tapi kalau dia tidak ditayamumkan, maka dia tidak disolatkan. Nah nih. sekarang orang yang kena penyakit corona ini kan memang sudah jelas. Ya tim medis mengatakan ini berbahaya. Ahlinya menyatakan bahwa ini sesuatu yang memang tidak boleh ada kontak fisik dengan mereka. Walaupun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Maka kita ikuti prosedur yang ada, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan. Lalu kemudian tidak perlu yang namanya disolatkan. Ya, lalu kemudian kuburkan saja. Ya, tapi kalau memang mau ditayamumkan, boleh-boleh saja. Ya kalau tadi kita lihat dari tayangan tadi sepertinya disolatkan ya. Iya. Nanti buat keluarga kan ngerasa nggak puas nih. Bisa Iya. nggak dia sholat di rumah gitu ya kan? Boleh, untuk dia jenazah boleh ini ya? kerjakan sholat di rumah, Sholat goib. namanya sholat goib. Wah, Ya, tapi ini biar jelas seandainya dia tidak dimandikan, ya dia tidak yang namanya ditayamumkan, tidak disolatkan, maka kasih kabar gembira dengan apa yang Nabi sampaikan, fahuwa syahid, maka dia adalah orang yang syahid. Masya Allah. Jelas sudah itu di situ. Ya. Jadi kalau seandainya memang tidak disolatkan, jadi sudah dianggap syahid, ini nggak ada masalah Nggak gitu ada ya. masalah. Insya Allah mudah-mudahan ini memang semuanya yang sudah meninggal ini, yang terpapar virus corona ini syahid hukumnya ini Masya Dan Allah perlu luar diketahui biasa. karena menyelamatkan kehidupan itu lebih utama ketimbang kita menjalankan proses yang namanya pemakaman jenazah tersebut dengan memandikan, Ya. dengan mensolatkan, mengkafankan. Oke. Karena kan hukumnya fardu kifayah. Betul. Tapi menyelamatkan nyawa kehidupan hukumnya Wajib. Ini jelas nih udah ya. Ya. Ini Masya Allah nih luar biasa nih. Mudah-mudahan juga buat yang nonton juga jelas nih bicara masalah tentang bagaimana pemakaman dari orang-orang yang terpapar dengan virus corona atau COVID-19. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Instagram nih. Untuk Ustadz Syam nih. Assalamualaikum Ustadz. Ya saya sakit Waalaikumsalam hati warahmatullahi banget. wabarakatuh. Saya sakit hati banget jadi ayah saya itu tim medis yang membantu merawat pasien corona. Sebagai anak jujur stres karena ayah nggak bisa pulang ke rumah. Aduh sedih, bacanya jadi sedih ya. Belum lagi tetangga sekitar yang mengasingkan saya sekeluarga karena takut kami menularkan virus corona. Mama saya sudah beberapa hari ini nggak nafsu makan karena khawatir sama ayah. Sebagai anak saya harus bagaimana? Apa yang bisa saya perbuat untuk ngebantu keluarga saya? Boleh nggak saya ngebalas tetangga saya yang pada jahat? Ini mudah-mudahan tetangganya lagi pada nonton ya. Ini untuk ayahnya yang berjuang. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa buat ayahnya. Ini mungkin langsung dijawab sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Manusiawi kalau pengen ngebales ya. Saya kalau ada di posisi itu saya bales itu. Saya balas dengan kejahatan yang serupa dan saya doakan supaya dia positif tetangga saya yang jahat itu. Kalau saya berada di posisi anak itu secara manusiawi. Karena emang sakit hati banget kalau ada tetangga yang begini. Tapi di sisi lain Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu yang namanya inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Secara dhan atau secara pemikiran kita harus yang namanya memberikan pengetahuan kepada orang lain. Artinya apa? Mungkin di antara tetangganya tidak semua tetangga kita adalah orang yang berpendidikan. Jadi di awal kita berikan kepada mereka pengertian. Kalau misalnya ayah kita itu sudah diberikan perlindungan, bahkan ayah udah nggak pulang-pulang misalnya. Bahkan ayah berada di garda terdepan untuk yang namanya membantu sesama manusia. Maka dari itu jikalau muncul sakit hati seperti ini, apa yang saya harus lakukan untuk membantu keluarga saya? Yang pertama, bantu dengan doa. Doa itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Doa apa? Doa yang pertama, doa minta kesabaran. Dalam keadaan seperti ini enggak ada yang mengalahkan daripada kekuatan sabar. Orang disuruh tinggal di rumah, stay at home, enggak bisa tinggal di dalam rumah kalau bukan karena kesabaran. Tapi Ashabul Kahfi bisa tinggal di dalam goa 309 tahun karena kesabaran yang diberikan Allah. Maka minta sama Allah, doa sabar
surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhi hatiku dengan kesabaran. Afrigh yakni afrigh ketika penuh ada teko isinya sampai nggak ada gelembung itu sama sekali di atasnya, blueberry itu ya, blueberry saya arti afrigh itu sampai faragh yakni blueberry itu sampai meluap-luap kesabaran yang kita miliki, artinya tidak ada lagi sifat yang lain bisa masuk. Kalau awalnya tadi kami katakan mau membalas karena itu sifat manusiawi, tapi setelah dipenuhi sama Allah hatinya sifat kesabaran, tidak ada lagi keinginan untuk membalas kejahatan itu. Kenapa? Karena memang sudah dipenuhi sama Allah kesabaran hatinya. Maka yang pertama minta sama Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua di dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang seperti ini yang mengucilkan kita yang sudah berjuang untuk mereka disebut sama Al-Qur'an al-jahilun. Maka Nabi Musa pernah berdoa, a'udzubika minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada orang-orang jahil. Yang kita lakukan adalah menghindar daripada kejahilan mereka dan kita tidak menghindar daripada mereka. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi ini butuh latihan. Yang pertama butuh kesabaran, yang kedua butuh latihan untuk melatih diri kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah jahat sama kita. Yang ketiga adalah kita dukung orang tua kita dengan cara apa? Tadi saya baca pertanyaannya, ibunya menangis terus ya. Ibu kita butuh support. Ibu, biar Allah yang membalas kebaikan ayah, biar Allah yang membalas kebaikan kita, dan biar Allah yang membalas keburukan tetangga. Jadi jangan kita yang membalas keburukannya. Wahai, karena kalau kita berbuat sesuatu yang buruk sama dengan perlakuan buruk orang lain kepada kita, itu apa bedanya kita dengan mereka? Maka kita juga berbuat buruk kepada mereka, maka keburukan dibalas keburukan tidak ada selesainya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, balaslah keburukan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Ahsan, atau sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena orang yang beriman setiap dia melakukan sesuatu, setiap mereka beramal, dia yakin bahwa amalannya dilihat sama Allah. Maka kalau amalannya tidak dibalas oleh manusia, maka Allah yang akan membalasnya. Kebaikan yang dia lakukan kalau tidak dibalas sama manusia, maka dia yakin bahwasanya Allah yang akan membalasnya. Minta sama Allah kesabaran, latihan bersabar. Yang ketiga, balas keburukan dengan kebaikan. Dan semua ini tidak lain dan tidak bukan yang kita lakukan adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dah tuh di sepertiga malam yang terakhir, menangis, kalau perlu perdengarkan ibu kita menangis. Ya Allah, selamatkan ayahku. Ya Allah, perbaikilah rumah tanggaku, perbaiki ibuku ya Allah. Hentikan tangisannya. Ya Allah, perbaiki juga tetanggaku. Sampai-sampai ibu menangis mendengar di kamarnya, ya Allah, hari ini aku bisa kuat. Kenapa? Karena aku punya anak soleh yang mendoakanku. Ya Allah, mungkin saja tetanggaku jahat, tapi aku punya anak soleha yang menangis di kamarnya mendoakanku. Karena itu menjadi motivasi terbesar untuk ayah dan Masya ibu. Allah, luar biasa ya. Jadi buat adik yang bertanya tadi, ya kata Ustaz Syam ini kan, adik ini kan sedang dizolimi keluarganya. Betul. Doa orang yang terzolimi itu nggak ada hijabnya sama Allah. Jadi Masya minta Allah. yang Langsung. baik semua langsung diijabah sama Allah. Minta ayahnya sehat, minta keluarganya banyak rezekinya, ya kan. Minta yang terbaik semua buat keluarga, insya Allah Allah ijabah doanya semuanya ya. Makasih banyak adik, ini Masya Allah luar biasa. Nih kita lanjut lagi nih Ustadz Ahmad kan nih, Masya Allah luar biasa nih ya. Bicara masalah tentang kita sekarang ini dilanda wabah corona seperti sekarang ini, memang ya kalau kita ngelihat justru alhamdulillah makin banyak orang yang peduli terhadap sesama. Iya benar ya, dengan adanya hal-hal seperti ini kita lihat juga orang banyak-banyak yang hari Jumat berkah, bagi-bagi makanan dan lain-lain. Nah apakah benar dengan adanya musibah wabah corona ini adalah ujian untuk rasa kemanusiaan kita sebagai manusia? Lantas bagaimana Islam mengatur atau cara memperlakukan sesama manusia? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan corona ini adalah musibah yang dibaliknya banyak hikmah. Musibah yang dibaliknya ini banyak berkah. Di antaranya kalau kita perhatikan yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya malas wudhu jadi rajin wudhu. Yang tadinya nggak pernah ngumpul sama keluarga jadi banyak waktu buat keluarga. Yang tadinya kurang bersyukur dengan nikmat ya di dalam rumah jadi bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan di dalam rumahnya. Jadi semua banyak sekali hikmah. Dan di antaranya juga orang jadi pada saling tolong menolong. Yang tadinya tidak pernah membantu, yang tidak pernah peduli, yang tidak pernah menolong, sekarang jadi membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Dan mudah-mudahan semua kebaikan
di balik wabah penyakit corona ini yang kita rasakan dan kita mulai amalkan dan kita perbaiki akan terus berlanjut sampai ajal menjemput kita walaupun corona nanti sudah pergi dengan segera insya Allah. Tapi tetap kebaikannya terus tinggal bersama kita. Jadi kita terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membantu sesama ini memang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada siapapun. Sekalipun kepada orang-orang kafir. Walaupun kita nggak seakidah, nggak sepemahaman dengan mereka. Ketika mereka membutuhkan bantuan maka kita wajib untuk menolong mereka. Satu ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Ini cerita diceritakan di dalam kitab Syarah Tanqiul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi di dalam bab keutamaan sedekah. Diterangkan di dalam hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, la taruddu sa'il walau kana kafiron. Jangan kalian menolak tidak memberi kepada tukang minta-minta ya, walaupun mereka itu orang kafir sekalipun. Lalu kemudian sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, wa hal natasaddaqu bi syai'in min amwalina ilal kufar? Emang boleh kita bersedekah dengan harta kita, berbagi, menolong kepada orang-orang kafir? Memang boleh. Apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad? Kata Rasulullah SAW, innahu khalqun min khalqillah. Ketahuilah bahwasanya mereka juga adalah makhluknya Allah. Kita diajarkan untuk tolong menolong tanpa pandang yang namanya agama. Tanpa pandang yang namanya apapun. Walaupun itu adalah binatang sekalipun kita wajib untuk menolong mereka, membantu mereka. Di dalam Islam ini luar biasa kita diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada kisah yang masyhur. Kisah yang ma'ruf yang sering kita dengar. Bagaimana seorang wanita minal bagaya, seorang perempuan yang suka melacurkan dirinya. Ya, akan tetapi di satu saat dia berjumpa dengan seekor anjing yalhath yang dia sedang menjilat-jilati sebuah sumur karena kehausan. Tidak bisa meminum darinya, maka dia ambilkan air dengan khufnya. Ya, lalu kemudian dia minumkan ke hewan tersebut, maka dengan sebab sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan dia hidayah taufik, diberikan sama Allah petunjuk sehingga menjadi asbab dia berubah menjadi orang yang lebih baik dan meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dia lakukan. Tuh, jadi asbab hidayah. Maka kemanusiaan yang terjadi disebabkan karena musibah ini sesuatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membangkitkan giroh kita, semangat kita untuk saling tolong menolong. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang nggak mau menolong kalau belum dikasih dulu sama Allah ujian. Harus disentil dulu, harus kadang-kadang dikasih peringatan, teguran yang keras baru mau menolong. Betul. Kalau nggak akan menolong. Makanya kita mesti pahami ini semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui. Ya, ikhtiar ini kan kita harus maksimalkan. Kita semua harus berikhtiar dengan cara apapun. Betul. Tim medis, dokter dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang pemerintahan, orang kesehatan, semua punya tugas masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Dan kita yang lain juga punya tugas, para ulama, para da'i, para ustadz, ya, dan juga muslimin wal muslimat dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala saling mendoakan. Kita harus saling bersinergi untuk saling tolong menolong dengan bidangnya masing-masing. Bagaimana caranya agar ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah